para pelayan gereja yang pilih-pilih pelayanan. Ternyata ada sebagian besar jemaat kita yang juga suka pilih-pilih pelayan, apalagi dalam gereja. Yang melayani itu, pelayannya lebih dari 1 orang. Bisa 2, 3, dan 4 pelayan. Loh, kok bisa? Bisa banget. Dan jujur, mungkin kita salah satunya yang lagi menonton video ini punya kebiasaan milih-milih pelayan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Karena pembahasan ini mungkin bikin tersinggung, tapi kadang yang menyinggung itu justru yang menyadarkan. Lanjut. Ada jemaat yang sebelum datang gereja, mereka sudah telepon ke sekretariat gereja dan nanya, siapa yang pimpin kebaktian minggu ini? Dan kalau pendeta favoritnya berkhotbah, langsung tancap gas. Karena khotbahnya enak didengar, kita bisa ketawa sedikit. Pokoknya seru kalau pendeta A yang pimpin. Tapi begitu yang melayani, bukan pendeta B, bukan favoritnya, langsung hilang. Khotbahnya lama, tunduk terus dari awal sampai akhir, Sone senyum juga, dan seterusnya. Kita saksikan bahwa ada yang semangat ibadah kalau dilayani orang yang kita suka, tapi kalau bukan orang pilihannya, mukanya langsung berubah. Ibadah terasa membosankan, bahkan malas datang. Parahnya lagi, kadang bukan firman Tuhan yang dicari, tapi siapa yang tampil. Kalau suara bagus, langsung bilang, puji Tuhan, ibadahnya hidup. Tapi kalau yang melayani sederhana, langsung dicap, tidak ada Roh Kudus. Tanpa sadar, kita mulai memperlakukan gereja seperti panggung hiburan, bukan tempat bertemu Tuhan. Dan ini keras, tapi harus dikatakan, jangan. Yang selama ini kita sembah bukan Tuhan, tapi kenyamanan dan selera kita sendiri. Karena hati yang dewasa tetap bisa menerima pelayanan, meskipun bukan dari orang favoritnya. Ingat, Tuhan juga sering memakai orang yang tidak kita suka untuk menegur, membentuk, bahkan menyelamatkan hidup kita. Kalau kita terus pilih-pilih pelayan, lama-lama iman kita tidak akan bertumbuh. Karena kita cuma mau mendengar yang enak di telinga. Belajarlah menghargai setiap pelayan. Setiap pelayan Tuhan mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ada yang baru PAP khotbahnya, ada yang bisa berkhotbah dengan cara pembawaannya yang sedikit humor, tapi ada juga yang teduh-teduh saja. Seperti apapun para pelayan kita, mereka diutus oleh Tuhan bagi kita. Kitalah yang harus belajar untuk menyesuaikan selera kita dengan selera yang Tuhan kasih buat kita. Jangan cuma hormat pada yang terkenal, karena di mata Tuhan, yang dinilai bukan siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling tulus melayani, yang suka milih-milih pelayan. Bertobatlah.